Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak, dan tetap semangat tentunya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Kembali lagi bersama Pak Agung. Hari ini kita belajar tematik subtema 4 di pembelajaran 5 yang ke-6. Iya, jadi kita menyelesaikan pembahasan di subtema yang terakhir ini anak ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam memahami dan mengamalkan pelajaran pada hari ini. Diangkat tangannya sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baik, setelah berdoa, seperti biasa kita bernyanyi dulu ya nak, lagu Ayo Belajar. Kita bernyanyi bersama. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Iya, alhamdulillah. Baik,
Sudah dipersiapkan bukunya? Ya, duduk di posisi yang nyaman ya nak, dan perhatikan pembelajaran sampai selesai agar kalian memahami pelajaran hari ini secara tuntas. Baik, kita awali pembelajaran ini di halaman 143. Silahkan dibuka bukunya halaman 143. Kita masuk pembelajaran 5. Pak Agung bacakan dulu pengantarnya ya nak, bagian atas. Setiap tempat wisata memiliki aturan tersendiri. Aturan tersebut harus kita patuhi. Seperti pada cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Bermain di Taman Air. Siapa dari kalian yang pernah main di taman air? Iya, pasti ada dong yang pernah main di taman air. Iya, kita perhatikan sama-sama ya nak, bacaan yang berjudul Bermain di Taman Air. Pak Agung bacakan. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun, ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Contoh peraturan-peraturan itu adalah yang pertama, ingat-ingat peraturan di tempat bermain ya, khususnya di taman air. Tidak berlari di tepi kolam yang licin. Ya, nanti bisa jatuh ya. Yang kedua, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Yang ketiga, tidak makan dan minum saat di kolam. Nah, nanti bisa kotor ya kolamnya kalau kita makan dan minum di kolam. Dan yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi 4 peraturan nih di taman air yang harus diperhatikan. Nah, setelah kita menyimak bacaan yang Pak Agung sudah baca tadi, kita sama-sama menjawab ya nak pertanyaan pada bagian bawahnya. Dipersiapkan pensilnya, kita jawab bersama ya. Nomor 1. Apa saja permainan di taman air? Tadi sudah ada, apa saja? Iya, ada meriam air, seluncuran, betul. Pancuran dan ember air, betul. Itu ya. Nomor 2. Siapa yang asyik bermain di taman air? Siapa? Iya, semua pengunjung. Nomor 3. Mengapa kita harus mematuhi peraturan di taman air? Kenapa harus patuh? Iya, betul. Agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Nomor 4. Sebutkan contoh peraturan di taman air. Nah, ini dia, sudah sama-sama kita baca tadi ya. Ada 4. Tidak berlari di tepi kolam yang licin, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian, tidak makan dan minum saat di kolam, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sudah dijawab semua ya. Ini jawabannya ada semua dalam cerita dan bacaan yang Pak Agung sudah baca tadi. Nah, ini contoh peraturan-peraturan yang ada di tempat wisata, khususnya di taman air. Begitu juga di tempat wisata yang lain ya nak. Kalau kita bermain ke kebun binatang, ada aturannya tersendiri. Kita main ke taman mini, ada aturannya yang tidak boleh kita langgar. Kita bermain ke Monas, ada aturannya. Kita bermain ke puncak, ya juga ada aturannya. Jadi bermain ke tempat wisata itu tidak serta-merta kita bermain sepuasnya. Ada peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Ya, agar apa? Agar semua pengunjung itu dapat bermain di tempat wisata itu dengan nyaman, aman ya, dan tentram seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Halaman 144, diperhatikan nak, bagian atas. Ayo mencari tahu. Nah, lihat gambar.
Di sini Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan semangat sekali ya. Namun mereka harus patuh pada peraturan. Coba lihat. Nah, tuh. Mereka bermain asik sekali ya. Tapi meskipun mereka sedang bermain, mereka tetap harus menjaga aturan yang ada di taman air itu ya. Misalnya tidak boleh ada yang lari-larian di tepi kolam. Tidak ada kan ini kan? Tidak boleh bercanda saat meluncur dari ketinggian. Nah, di sini nggak ada juga. Tidak boleh makan dan minum. Ada yang lagi makan nggak di sini? Tidak ada. Iya. Tidak boleh membuang sampah. Ada sampah di sini? Tidak ada. Nah, itu dia. Jadi di tempat bermain, khususnya taman air itu, kita harus menjaga aturan-aturan yang ada di sana sehingga suasananya menjadi menyenangkan, aman dan nyaman bagi semua. Kita lihat bagian bawahnya, kita akan beri tanda centang bagi peraturan-peraturan ya yang Ino dan teman-teman sedang lakukan. Kalau ini benar kita centang, kalau salah kita biarkan saja ya nak ya. Nomor 1, tidak mengganggu pengunjung lain. Ya, betul tidak? Betul. Kalau betul, kita centang bersama ya. Nomor 2, tidak boleh melempar pengunjung lain dengan bola. Nah, melempar pengunjung lain dengan bola. Apakah benar ini? Tidak ya, berarti kita biarkan saja. Nomor 3, berteriak dengan sekeras-kerasnya. Kalau berteriak dengan sekeras-kerasnya bisa mengganggu orang lain tidak? Iya, sekeras-kerasnya ya mengganggu orang lain ya. Tidak, biarkan saja. Nomor 4, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Ya, betul tidak? Iya, bermain bola ya di tempat yang tidak terlalu ramai supaya apa? Tidak mengganggu atau tidak terkena bolanya ya, tidak terkena orang lain bolanya ya. Yang kelima, tidak buang air dalam kolam. Nah, ini juga jangan sampai ya, kalian juga jangan sampai buang air di kolam. Mereka juga enggak tuh. Yang keenam, bermain di kolam yang dangkal. Dangkal itu kolam yang tidak dalam ya, atau kolam yang bahasanya cetek, atau kolam yang rendah ya ininya, apa namanya, yang sedikit kedalamannya. Jadi dangkal itu yang dimaksud dangkal. Jadi bermain di kolam yang rendah atau bermain di kolam yang cetek aja ya. Nah, iya berarti benar. Oke, setelah itu kita sudah di checklist semua? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Dibuka halaman 147, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oh, ini kita belajar PKN nak, ya, belajar PKN tentang berwisata ke tempat bersejarah. Ya. Perhatikan bagian atas. Indonesia memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Ya, kita hendaknya berkeinginan untuk mengunjunginya. Berkunjung ke tempat bersejarah akan menambah pengetahuan kita. Biasanya tempat bersejarah itu disebut museum. Jadi bermainlah sesekali ke museum-museum ya nak, supaya kita tahu sejarah-sejarah yang ada di dalam museum itu. Baik, Pak Agung akan bacakan teks yang berjudul Berwisata ke Tempat Bersejarah. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasihkan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya, tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Nah, ini contoh nih, ada wisata di museum, ya, wisata di tempat bersejarah, ada
wisata di Monas nih ya, ada Monasnya tuh. Luas ya untuk bermain. Nah, kini aku tahu, perhatikan. Yang pertama, aturan-aturan yang ada di tempat wisata harus kita taati. Ya, harus kita patuhi. Yang kedua, aturan itu dibuat agar apa? Ya, agar benda-benda di tempat wisata itu tidak rusak. Ya, kalau kita masuk ke dalam Monas tuh, waduh, harus menjaga betul-betul ya, tidak boleh bermain di dalamnya. Khawatir nanti benda-benda yang ada di dalam itu bisa tersenggol ya, atau bisa jatuh. Dan juga aturan itu dibuat agar semua pengunjung itu nyaman. Ya, jadi semuanya harus mematuhi aturan yang ada di tempat wisata, khususnya tempat bersejarah. Baik, kita sama-sama checklist ya, atau centang pilihan dari kalimat atau kata ini untuk menyempurnakan kalimat yang ada. Nomor 1, saat di tempat wisata bersejarah kita harus tertib atau bercanda ya? Iya, harus tertib. Kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Kita bebas atau tidak boleh? Iya, kita tidak boleh, nah. Kita tidak boleh menyentuh benda-benda langka di museum, khawatir nanti jatuh atau rusak ya. Nomor 3, kita titik-titik menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Kita tidak perlu atau kita harus ikut? Kita harus ikut. Yang keempat, dengan titik-titik tiket masuk kita bisa membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah. Apa? Dengan membeli atau dengan tidak membeli? Iya, dengan membeli ya nak. Sudah di checklist? Sudah. Nah, ini kita cari tahu kata atau arti dari masing-masing kata itu. Kalian bisa mencari kata ini di kamus KBBI ya nak ya. Misalnya, contoh yang pertama, kalian bisa mencari tahu apa itu museum. Kalian bisa cari di KBBI, museum adalah... Nah, kalau kita cari tahu di KBBI, museum itu adalah semacam tempat di mana di dalamnya terdapat benda-benda bersejarah. Iya, tempat disimpannya benda-benda bersejarah. Pinter. Yang kedua, nih di sini ada sejarah. Nah, sekarang apa itu sejarah? Ada yang tahu? Sejarah adalah... Iya, betul. Sejarah adalah asal-usul silsilah atau kejadian peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Yang ketiga, wisata. Ada yang tahu apa itu wisata? Ada yang sudah dapat? Ya, wisata itu artinya berpergian bersama-sama ya, untuk bersenang-senang dan memperluas pengetahuan. Atau bisa jadi bertamasya ya, sama saja. Kalau lestari itu apa? Lestari itu adalah keadaan yang tetap seperti semula ya, atau keadaan yang tidak berubah, yang bertahan, yaitu lestari. Kita melestarikan pohon mangga, berarti kita berusaha agar pohon mangga itu tidak mati ya, agar pohon mangga itu sehat selalu, tetap berbuah, yaitu kita melestarikan, namanya melestari. Artinya lestari itu bentuknya tetap seperti keadaan semula, artinya tidak berubah, kondisinya bertahan seperti itu ya. Sudah ditulis dan dicari tahu ya nama arti dari kata-kata ini. Kalau sudah, kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata di atas. Misalnya, dari kata museum. Sudah Pak Agung beri contoh ya, cara membuat kalimat itu yang benar harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya di awal kalimat dan harus memberikan tanda titik di akhir kalimat. Ya, itu diperhatikan baik-baik ya. Misalnya, buat kalimat dari kata museum. Aku, huruf kapital di awal kalimatnya. Nah, aku
pergi ke museum bersama adik atau bersama ayah. Titik. Nah, jadi ada titik di ujungnya ya. Huruf pertamanya kapital dan di akhirnya diberi tanda titik. Ya, aku pergi ke museum bersama ayah. Ada kata museumnya ya. Nah, itu cara membuat kalimat menggunakan kata museum. Jadi ada kata itu di dalam kalimatnya. Boleh apa saja ya. Ini Pak Agung memberi contoh saja ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya. Sekarang kita akan memberi ini sudah kita bahas tadi. Nah, halaman 149. Diperhatikan. Nah, di sini tadi nomor 1 sudah kita kerjakan ya, Nak. Nomor 2, misalnya membuat dari kata sejarah. Ya, silakan kalian tulis ya, cari dan buat kalimatnya sendiri dari kata sejarah, dari kata wisata dan dari kata lestari. Kalau sudah, kita lanjutkan pelajaran matematika. Kita akan belajar operasi campuran, perkalian, dan pembagian ya, Nak. Kemarin kita sudah belajar perkalian ya. Bagaimana? Sudah mengerti cara mengerjakan soal perkalian? Iya. Kalau ada soal perkalian itu artinya penjumlahan yang berulang ya, Nak. Misalnya di sini ada 3 dikali 8. Maka 8-nya ada 3 kali ya, 8 ditambah 8 ditambah 8. Seperti itu, penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian itu pengurangan yang berulang. Iya, misalnya di sini 3 kali 8 hasilnya 24. Maka 24 dibagi 2 itu sama artinya 24 dikurangi 2 secara terus-menerus sampai hasilnya 0. 24 kurang 2, 22. 22 kurang 2, 20. 20 kurang 2, 18. 18 kurang 2, 16. Sampai habis. Sampai 2 kurang 2, 0. Nah, nanti dihitung ada berapa langkah, itulah jawabannya. Ya, misalnya 24 bagi 2. Di situ kita hitung sampai habis, sampai hasilnya 0. Ada 12 langkah. Nah, berarti 12 hasilnya. Nah, sekarang kita menggabungkan ya perkalian dan perkalian dan pembagian dalam operasi campuran ini. Ditambah lagi kita belajar melihat bentuk soal cerita ya. Jadi kita masukkan dulu bilangan-bilangannya dalam cerita yang kita perhatikan ya. Contoh perhatikan ya. Ada cerita, museum dikunjungi oleh 3 rombongan turis. 3 rombongan nih, diingat-ingat bilangannya. Setiap rombongan terdiri dari 8 turis, berarti 3 dikali 8. Ya, kita jumlahkan dulu, 3 dikali 8 berapa? 3-nya 8 kali, berarti 8 ditambah 8 ditambah 8. Berapa? 24 ya. Berarti semua turis itu jumlahnya 24. Kalau sudah kita hitung perkaliannya, kita melakukan apa lagi? Terus turis dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Berapa nih? Dibagi 2 kelompok. Berarti 24 dibagi 2. Seperti tadi ya, 24 dikurang 2, 22. 22 dikurang 2, 20. 20 dikurang 2, 18. Sampai hasilnya 0. Kita bisa tahu ternyata ada berapa langkah yang kita lakukan sampai habis? 12 langkah. Sehingga 24 dibagi 2 atau turis dibagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 12 orang turis. Berarti 12. Contoh, kita latihan ya. Perhatikan ke sini, Nak. Misalnya ada soal 40 dikali 2 dibagi 5 sama dengan. Nah, caranya untuk menyelesaikan ini adalah ingat-ingat, selesaikan dulu perkaliannya ya.
40 dikali 2, diselesaikan dulu ya. 40 dikali 2, bagaimana? 40 dikurang 2, hasilnya? Iya, 38. Dikurangi lagi 2, berapa? 36. Dikurangi lagi 2, sampai habis. Nah, itu kita bisa pakai cara seperti itu. Jadi ke bawah terus sampai habis ya. Bisa juga, nah ini pelajaran baru. Kita pakai cara seperti ini yang paling cepat. 40 dikali 2 kali. Caranya begini nak. 2 dikali 0 berapa? 0 ya. Jadi bilangan yang dikali 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali 4 sama dengan berapa 2 kali 4? Iya, 8. Langsung kita dapat hasilnya. Ya, mohon maaf ya nak, ini salah Pak Agung jelaskan, ini pembagian anak, bukan perkalian. Nah, jadi ini kita kalikan dulu. Nah, jadi bisa seperti ini caranya. Iya, 40 kali 2 itu artinya apa? 2-nya ada 40 ya. Nah, karena panjang sekali 2-nya ada 40, kita bisa pakai cara yang lebih simpel seperti ini nak. Ya. Bentar, Pak Agung hapus dulu, takut kalian pusing ya. Jadi Pak Agung salah ini tadi. Ini menjelaskan pembagian ya kalau seperti ini ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita hitung seperti ini ya, Pak Agung ulang lagi. Jadi karena 2-nya ada 40 kepanjangan, kita bisa pakai cara yang lebih simpel seperti yang tadi Pak Agung contohkan ya. 40 dikali 2. Bagaimana tadi caranya? 2 dikali 0, 0 ya. Setiap bilangan dikalikan 0, hasilnya 0. 2 dikali 4 berapa? 8. Berarti 40 dikali 2 sama dengan 80. Nah, berarti kita turunkan di sini 80. Setelah itu 80 dibagi 5 ya. Dibagi 5. Berapa 80 bagi 5? Nah, baru seperti tadi ya. 80 dikurang 5. Berapa tuh? 75. 75 dikurangi 5. 70. Kita kurangi terus ya, kita kurangi sampai habis. Ada berapa langkah? Ya, kalau nanti kalian hitung terus sampai habis, kalian hitung ternyata ada 16 langkah. Ya, coba. Benar nggak nih Pak Agung 16 langkah? Kalian hitung ya berapa langkah? Ada 16 langkah ternyata. Nah, berarti 40 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 16. Caranya bagaimana? 40 dikali 2 dulu kita selesaikan, hasilnya 80. Baru 80 kita bagi dengan 5. Hasilnya 16. Contoh, sekali lagi ya. Pak Agung beri contoh ya. Oke. Pak Agung hapus dulu. Nah, contoh satu soal lagi. Ini kalian harus latihan terus di rumah nak, supaya kalian terbiasa ya pengulangan operasi campuran ini, perkalian dan pembagian. Ya, contoh soal sekali lagi. Misalnya ada soal begini. Dua belas dikali 2 dibagi 3. Nah, gimana cara menyelesaikannya? 12 dikali 2 dibagi 3. Berarti 12 dikali 2-nya kita hitung dulu ya. 12-nya ada 2, berarti 12 tambah 12. 12-nya ada 2. 2-nya ada 12 maksud Pak Agung. Ya, karena 2-nya ada 12, jadi terlalu banyak. Kita pakai cara tadi ya, yang lebih simpel. Bagaimana cara menghitungnya? Kali 2 kali 2 4.
2 kali 1 2. Wah, cepat banget kita langsung dapat hasilnya. 12 kali 2 sama dengan 24. Kita turunkan berarti 24. Nah, baru kita bagi dengan 3. 24 bagi 3 berapa? Nah, berarti 24 dikurang 3 sama dengan 21. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 kita hitung lagi. Samping sini ya. Nah, tadi 12 belum habis ya. 12 dikurangi 3 berapa? Iya, 9. 9 dikurangi 3 berapa? 6. 6 dikurangi 3 berapa? 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Ada berapa langkah kita hitung? 1 2 3 4 5 6 7 adalah ada 8 langkah. Berarti 24 dibagi 3 8. Ini hasilnya. 12 kali 2 sama dengan 12 kali 2 dibagi 3 sama dengan 8. Caranya gimana? 12 kali 2 kita hitung dulu 24. Nah, baru 24 itu kita bagi dengan 3. Gimana anak-anak, paham? Iya, jadi kalau ada soal cerita kita masukkan dulu bilangannya ya. Contoh nih. Halaman 150. Kalian bisa jawab ini ya untuk latihan di rumah ya. Untuk latihan kalian bisa kerjakan ini. Untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan evaluasi 4 ya. Karena besok kita akan ulangan PTS, akan ulangan bab 2, akan ulangan buku tema 2 ya, maksud Pak Agung. Jadi silakan ini dikerjakan ya evaluasi 4 dan dipelajari pelajaran apa saja yang sudah kita tahu di buku tema 2B ini ya. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya nak ya. Untuk matematika memang harus pengulangan ya, harus diulang-ulang terus. Ya, untuk pelajaran-pelajaran lain harus dipahami juga dengan baik ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pak Agung tutup dengan salam ya nak. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Berbakti kepada kedua orang tua dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.